Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dorena Abigail. Bapak Ibu Saudara bisa memanggil saya Rena. Saya dari Jogja, rumahnya di Jalan Kaliurang. Warga Jemaat GKJ Medari, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Saya lulus S1 tahun 2020, beberapa saat sebelum pandemi. Dan saat ini saya masih dalam proses menyelesaikan kuliah S2 saya di Duta Wacana, juga alma mater yang sama seperti S1 saya. Itu perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Sudah cukup? Oh, nggih, nanti japri saja. Belum. Bapak Ibu Saudara, tiap hari buka sosmed? Kok yang iya cuman beberapa ini, yang mainan sosmed cuman dikit ya? Ada yang hampir tiap hari buka YouTube, mendengarkan musik, mendengarkan khotbah. Biasanya kalau sudah sepuh-sepuh kan seperti itu. Oh, jarang. Oh, yang sepuh-sepuh jarang. Tapi mengakses sosial media enggak? Iya, yang iya cuman sedikit. Berbahagialah yang tidak mengakses sosial media. Bapak Ibu Saudara, dalam sosial media itu batas antara yang baik dan yang tidak baik, batas antara yang benar dan yang tidak benar, batas antara kita di Magelang dengan orang-orang yang mungkin ada di Amerika yang jauh, itu menjadi tidak terbatas, nggak ada batasnya. Semuanya bisa kita tahu, semuanya bisa kita akses, informasi itu mudah kita dapatkan hanya dari sosial media. Tapi penyesatan seperti yang jadi tema kita hari ini, itu juga mudah kita akses dalam sosial media. Apa yang kelihatan baik belum tentu itu baik. Apa yang kelihatannya tidak menyenangkan untuk kita, belum tentu itu tidak berguna untuk kita. Ada yang tahu Mongol Stress? Yang tahu? Ya, betul, Komika. Dan beberapa waktu yang lalu, Mongol Stress ini sempat jadi viral, sempat banyak orang yang mencari siapa sih Mongol Stress. Penyebabnya adalah dia membagikan kisah ketika dia dulu ada dalam gereja setan atau terlibat dalam satanik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik yang dibagikan oleh Mongol dan boleh ditampilkan videonya. Ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Di seluruh konten Indonesia menang Mongol ini, Indonesia menang Mongol ini, dia ada tes. Nanti kita disuruh lingkaran, sebuah pentagram, di Instagram, dikasih lilin, gitu. Kayak mantra lah, mantra ya. Lu memanggil siapa? Semua orang yang terlibat satanik pasti akan sepakat dengan Mongol. Bahwa tidak semua orang satanik gampang nyerang orang. Nah, kalau kita nggak bisa serang bapaknya, di menitnya yang 10.57 kita jangan nyerang ibunya. Sampai 12.01. Anak yang lebih disayang oleh bapaknya. Kita hantem nih anak dengan apalah. Jadi kadang bapaknya bisa share everything about you. Dan di saat kita, nih contoh, di saat kita punya masalah gitu, kita share. Kita nggak didoain, bro. Sumpah demi Tuhan, kita nggak ada yang satupun yes, let's go pray, no. Ditanya, lu masalahnya apa? Dicari jalan keluarnya. Tidak ada doa. Solusi aja berarti ya? Iya. Jadi contoh nih kayak teman Mongol butuh duit buat kos. Nggak doa. Ditanya kita yang tim, lu ada berapa? Gua 50 ya. Gua skip. Gua ada cepet nih. Udah terkumpul berapa? 1.800.000, kebutuhan 2,5 juta. Kita meringankan orang yang butuh ini.
Dan orang yang butuh ini dia akan merasa melekat karena diperhatiin, muncul. Begitu. Nah itu dari semua orang yang satanisme diuji coba itu gue orang pertama yang bisa orang Kristen. Sampai gue bertobat orang yang sama masih tetap mengejar Mongol. Gereja tuh bukan sampai kita aware atau bukan tidak care. Itulah yang banyak yang bilang kan masih ada sosok yang ngejaga Mongol. Bapak Ibu Saudara membantu orang yang kesusahan itu ajaran Kristen enggak? Pasti, iya. Membantu dengan aksi nyata yang benar-benar kita melakukan, bukan hanya mendoakan, bukan hanya memberi nasihat, bukan hanya mendengarkan. Itu ajaran Kristen enggak? Tapi ternyata itu bisa dipelintir, menjadi framing, menjadi kemasan bagi ajaran satanik. Dan bukan hanya satanik, ada banyak di tengah keperbagaian ajaran Kristen, aliran kekristenan, kita juga harus hati-hati, kita harus waspada. Di dalamnya bisa jadi ada hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita. Bisa jadi ada hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya peduli, tapi itu hanya tampak luarnya, itu hanya kemasannya cantik, indah, menarik, baik. Tapi dalamnya ketika kita masuk lebih dalam, isinya zong. Kita masuk lebih dalam ternyata isinya itu sesuatu yang menyesatkan. Tampilan luarnya aja yang bagus. Itu makanya dalam kehidupan kita saat ini dan dalam kebebasan kita mengakses segala informasi, kita harus berhati-hati. Kita harus selalu menyaring, kita harus memfilter apa yang kita dengarkan, apa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita. Boleh di next, di slide kedua. Bapak Ibu Saudara, kalau sama-sama bisa melakukan hal yang baik, tadi kita tahu, orang-orang satanik juga bisa melakukan hal yang baik. Lalu apa bedanya dengan kita yang beriman? Lalu apa bedanya dengan kita yang percaya pada Tuhan, ketika semua orang bisa melakukan hal yang baik? Maka dari itu di tengah segala yang bisa kita konsumsi, kita harus selalu waspada. Dan waspada ini dulu dikatakan oleh Bang Napi, kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat berita yang jam 12 siang, patroli atau berita yang terkait dengan kriminal, waktu itu Bang Napi selalu bilang waspadalah, waspadalah. Dan itu enggak cuman berlaku saat itu saja, itu juga berlaku untuk kita saat ini. Itu juga berlaku untuk kehidupan kita di tengah bagaimana kita memperjuangkan iman kita. Kita harus selalu waspada. Boleh di next? Bapak Ibu Saudara, waspada itu bukan hanya dilakukan oleh kita saat ini saja, tapi Yesus pada masa hidupnya dia juga mengingatkan kepada orang-orang yang mengikut dia saat itu untuk selalu waspada. Karena penyesatan itu enggak cuman terjadi saat ini, penyesatan itu terjadi bahkan dari masa Yesus ada. Bayangkan hidup bersama-sama dengan Yesus tapi penyesatan itu ada sejak saat itu. Makanya Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab saat itu banyak orang-orang yang datang memakai namaku, memakai nama Yesus, memakai nama Allah, dan berkata, akulah dia. Saat itu banyak orang yang mudah percaya. Saat itu banyak orang yang mudah disesatkan. Itu makanya Yesus mengingatkan supaya jangan disesatkan, jangan mudah tersesat. Jangan mengikuti mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan kita saat ini. Di tengah teknologi banyak menghiasi kehidupan kita, membantu kehidupan kita. Sosial media menjadi keseharian kita. Kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian dari internet. Bukan hanya dari GKJ misalnya, tapi dari gereja-gereja yang lain, bahkan mancanegara, lintas benua. Saat
kita mendengarkan itu, yang kelihatannya bisa jadi santapan rohani kita, yang kelihatannya membawa kebaikan dalam hidup kita, saat itu kita juga harus waspada, supaya jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai informasi yang mudah kita akses, makanan-makanan rohani yang banyak dalam hidup kita itu menjadi sesuatu yang membuat kita tersesat. Akhirnya ketika kita masuk dalam kesesatan itu, kita nggak bisa keluar dari situ. Makanya kita perlu berpikir kritis, kita perlu bijak dalam menyaring segala informasi yang ada. Kita harus bijak dalam melihat, menerima ajakan dari orang lain, bahkan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kemudian kita salah memilih jalan. Yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara punya ini di rumah? Dibaca? Kadang-kadang ada yang tidak dibaca. Bapak Ibu punya ini di rumah? Ada yang tidak. Kalau nggak punya ini, tapi punya yang fisik dong. Dalam HP kita tuh biasanya ada Alkitab. Banyak dari kita yang sudah tidak terbiasa membawa Alkitab fisik, tapi kemudian dalam HP-nya ada Alkitabnya. Dan kalau merasa tidak nyaman dengan Alkitab yang ada di digital, yang ada di HP, kita punya Alkitab fisik. Alkitab fisik ini bisa jadi tempat kita mengetahui apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab ini terdokumentasikan bagaimana kesaksian iman, bagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupannya masa itu, tapi masih relevan bagi kita saat ini. Jadi supaya nggak tersesat, kita harus selalu membaca apa sih yang ada dalam buku hitam ini, apa sih yang ada dalam Alkitab kita. Apakah yang kita dapatkan di luar sana itu sesuai dengan apa yang disampaikan, dituliskan dalam Alkitab. Dan selain itu, yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu meminta tuntunan Tuhan, kebijaksanaan, supaya kita bisa menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti, memahami mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Jadi kita bisa menjaga diri kita supaya tidak disesatkan oleh yang lain. Boleh next? Rasul Paulus juga berpesan kepada kita supaya kita menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah diterima dari kesaksian para rasul saat itu, kesaksian murid-murid Yesus pada saat itu. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Itu yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini. Apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam Alkitab itu masih relevan dan itu masih bisa jaga kita supaya kita tidak disesatkan. Dan Rasul Paulus beserta pengikut Yesus pada masa itu, mereka sudah menjadikan diri mereka, memproses diri mereka, mendokumentasikan perjalanan iman, kesaksian iman mereka dalam kehidupannya supaya bisa kita baca lagi. Dan itu ada dalam Alkitab. Mereka sudah menjadikan diri mereka teladan supaya kita ikuti. Pertanyaannya kemudian, mau enggak kita membaca, mau enggak kita mengikuti apa yang sudah diteladankan? Teladan yang diberikan oleh Yesus, oleh para rasul, oleh para pengikut Yesus pada masa itu enggak kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang sepele. Bahkan kita tahu dalam Alkitab itu juga ada banyak martir. Itu menunjukkan teladan iman supaya tidak sesat, supaya tidak disesatkan. Itu benar-benar nyata adanya. Dan itu perlu kita terapkan, perlu kita teladani dalam kehidupan kita.
Ketika kita tidak tersesat, praktek hidup yang kita jalani itu juga melakukan perkara-perkara yang baik. Kita menunjukkan kebaikan bagi sesama kita, kita menjadi berdampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Boleh next? Dalam hidup kita saat ini di tengah teknologi, informasi, sosial media, segala sesuatu mudah untuk kita akses, menjadi baik, melakukan perkara baik, menyatakan iman kita, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Menjaga diri kita supaya tidak tersesat itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Seringkali kesesatan itu dibungkus dengan hal-hal yang menarik, cantik, enak dilihat, menyenangkan. Oh, ternyata itu membawa kebaikan, memberi makna dalam kehidupan kita. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, apa yang menarik, apa yang baik, apa yang cantik itu tidak benar-benar membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Contohnya tadi, satanik yang diceritakan oleh Mongol, apa kegiatannya, bagaimana mereka menarik orang. Yang baik itu belum tentu membawa kita mengakar kuat dan punya relasi intim dengan Tuhan. Untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu, kita perlu membuka diri, punya relasi yang kuat, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan yang bukan hanya jadi kebiasaan. Datang ibadah, berdoa, baca Alkitab, terus habis itu gak ada maknanya. Semuanya itu tidak bisa kita lakukan hanya setengah-setengah dan menyepelekannya. Tapi kita harus menjalani itu dengan rutin dan memaknai apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, kita benar-benar menjaga diri kita dari kesesatan. Kita benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara pasti familiar dengan kata fasik. Orang fasik tadi disampaikan. Kata fasik itu dari bahasa Arab yang biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata rasya atau asebes dalam penulisan Alkitab. Rasya atau asebes itu artinya jahat dan tidak bertuhan. Dan orang yang jahat, orang yang tidak bertuhan itu biasanya adalah orang-orang yang tersesat. Supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak jadi orang fasik, kita harus punya relasi yang kuat dan intim dengan Tuhan. Kita harus menghidupi apa yang kita baca, kita harus menghidupi apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang fasik adalah orang-orang yang hidupnya tidak taat pada perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau hidup kita seperti orang fasik, kalau hidup kita tidak taat pada perintah dan ketetapan Tuhan, di situ kita sedang tersesat. Di situ kita tidak hidup dalam jalan kebenaran. Dan orang yang bertuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan supaya dia tidak tersesat, sikap hidupnya, perilakunya yang ditunjukkan pasti membawa kebaikan. Dia pasti mengerjakan perkara-perkara yang baik dan kemudian dia menjadi berkat bagi sesamanya. Boleh next? Bagi orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi semua bangsa. Tuhan juga yang akan menghakimi mereka dengan keadilan dan kebenaran. Tapi tidak semua orang mau menerima itu. Tidak semua orang mau menerima kebenaran, tidak semua orang mau dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tidak semua orang mau berjalan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Dan pada saat hari Tuhan tiba, tadi di Maleaki dikatakan bahwa Tuhan akan memisahkan orang yang fasik dan yang beriman. Tuhan akan memisahkan orang-orang yang tersesat dan yang tidak sesat, orang-orang yang mau hidup dalam jalan kebenaran dan orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan dalam jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita punya pilihan.
Apakah kita mau disesatkan atau tidak? Apakah kita mau berjalan dalam jalan kebenaran atau tidak? Kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, kalau kita hidup menuruti, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di situ kita dijaga oleh Tuhan supaya kita tidak tersesat. Pilihannya ada dalam diri kita, pilihannya menjadi keputusan kita dalam kehidupan ini. Apakah kita mau menghidupi cara hidup seperti orang fasik yang tersesat, ataukah kita mau menghidupi cara hidup yang dipimpin oleh Tuhan, di mana kita dijaga, kita dipimpin oleh Tuhan supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di tengah banyaknya informasi yang kita dapatkan saat ini bukanlah hal yang mudah. Tapi Tuhan yang akan memampukan ketika kita memang bertekad untuk tidak disesatkan. Sekalipun tidak mudah, Tuhan memampukan. Sekalipun tidak mudah, Tuhan yang akan memimpin kita ketika kita punya tekad untuk tidak disesatkan. Selamat hari Minggu, saat teduh bagi kita semua.